Om Swastiastu. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal, bentuk-bentuk kearifan lokal di daerah yang dapat diajarkan di PAUD, relevansi kearifan lokal dalam pembelajaran PAUD, serta teori belajar yang mendukungnya. Apa itu literasi budaya, bagaimana kearifan lokal dapat mendukung literasi budaya siswa, serta potensi dan tantangan literasi budaya di Indonesia. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan strategi kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu. Ini adalah cara masyarakat yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kearifan lokal terwujud dalam bentuk adat istiadat, nilai-nilai budaya, dan pengetahuan tradisional. Berikut ada beberapa contoh kearifan lokal yang bisa diajarkan di PAUD. Yang pertama yaitu permainan tradisional seperti congklak, bola bekel, engklek, yang merupakan bagian dari budaya lokal yang mengandung nilai-nilai sosial, kerjasama, kejujuran, dan pengembangan motorik kasar anak. Yang kedua, mendongeng, seperti dongeng Malin Kundang dan Timun Emas, yang dapat mengajarkan nilai moral, kejujuran, keberanian, dan kebaikan. Mendongeng di PAUD dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa dan imajinasi mereka. Yang ketiga, ada musik tradisional seperti gamelan. Dapat dikenalkan pada anak-anak untuk memperkenalkan kepada mereka alat musik lokal dan mengenal kekayaan budaya musik. Yang keempat, ada upacara adat dan tradisi lokal. Seperti di desa saya ada perayaan piodalan di desa seperti ngaturang ayah, bersih-bersih di sekitar atau di area pura. Hal ini memperkenalkan anak tentang pentingnya rasa hormat terhadap budaya dan tradisi. Dan yang kelima yaitu kearifan dalam memanfaatkan alam, seperti membuat kebun kecil di taman sekolah. Hal ini dapat diajarkan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan menjaga kelestarian alam. Relevansi kearifan lokal di PAUD sangatlah penting karena kearifan lokal dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di masyarakat sekitar. Maka dari itu, mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran PAUD memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal dan menghargai budaya mereka sejak dini. Adapun teori belajar yang sesuai diterapkan dalam konteks kearifan lokal, yaitu yang pertama ada teori pembelajaran konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky. Teori ini menekankan pada pengalaman langsung dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang kedua ada teori belajar berbasis pengalaman yang dipopulerkan oleh Kolb, yang menekankan bahwa pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran. Anak-anak dapat belajar dengan pengalaman langsung terkait kearifan lokal seperti permainan tradisional dan kegiatan seni budaya. Literasi budaya merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan berbagai budaya yang ada di dunia. Literasi budaya tidak hanya mencakup tentang tradisi, nilai, dan kebiasaan masyarakat tertentu, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dan berperilaku secara sensitif terhadap perbedaan budaya. Literasi budaya bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai keragaman budaya serta meningkatkan keterampilan mereka dalam beradaptasi dan bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kearifan lokal dapat mendukung literasi siswa
dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Mengajarkan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Siswa dapat belajar cara berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik ketika ada orang yang sedang berbicara. Yang kedua, menumbuhkan pemahaman terhadap nilai budaya lokal kepada siswa. Yang ketiga, mendorong toleransi terhadap keberagaman yang mencakup konsep-konsep seperti gotong royong dan saling menghormati. Potensi literasi budaya di Indonesia ada beberapa, seperti pelestarian kearifan lokal yang dimiliki berbagai daerah di Indonesia, seperti sistem pertanian tradisional, upacara adat, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dapat dijadikan bahan pembelajaran yang memperkaya literasi budaya siswa. Terus ada keberagaman budaya yang kaya. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa, adat, seni, dan tradisi yang sangat beragam. Keberagaman ini merupakan potensi besar untuk memperkenalkan dan mengembangkan literasi budaya kepada siswa. Yang ketiga, ada keberagaman yang ada di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan model pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi dan rasa saling menghormati kepada siswa. Adapun tantangan literasi budaya di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ada globalisasi dan pengaruh budaya asing. Dan yang kedua, kurangnya pengajaran tentang budaya lokal di sekolah. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak seimbang. Dan keempat, adanya diskriminasi budaya. Dan yang terakhir, keterbatasan akses dan sumber daya. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.